Camera rolling and action. Alright guys, welcome back with me Habib Muhammad Nurul Ihsan. Sebelumnya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih minimal 8 kali gelas sehari. Perhatiannya saya. Oke, kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Habib Muhammad Nurul Ihsan, NIM 430102153. Ya, sebagai moderator dan nantinya juga akan menjadi pemateri. Dan perkenalkan juga rekan saya Alwi Al-Afan 43010200156 dan juga Anna Budiarti 43010200157. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul jasmani dan rohani. Oke, yang pertama yaitu permasalahan jasmani dan rohani. Kita sering menemukan dalam sejarah pemikiran manusia mengenai seluruh kenyataan itu adalah materi. Yang demikian itu secara sadar atau tidak sadar, maka alur pemikiran mereka menganggap bahwa kenyataan yang diteliti itu bersifat materi. Sementara itu para ilmuwan dakwah justru harus memberikan jawaban secara khusus bahwa kenyataan dakwah itu pada dasarnya dibagi menjadi dua bidang atau dua daerah dengan ciri-ciri, satu yang berciri rohani dan yang lainnya berciri jasmani. Oke, selanjutnya yang nomor 2 yaitu jasmani dan rohani dalam Al-Quran. Jasmani dalam bahasa Arab berarti tubuh, sedangkan rohani berarti roh atau jiwa. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang jasmani dan rohani. Di dalam Al-Quran yang tidak hanya membahas tentang jasmani rohani manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Materi selanjutnya adalah sejarah pemikiran jasmani dan rohani. Yang pertama, alam jasmani. Banyak perbedaan pendapat dari beberapa tokoh filsuf yang mengatakan bahwa alam jasmani itu benda-benda bergerak, teratur, tertib, dan sebaliknya. Namun, dalam sejarah alam jasmani ada juga beberapa tokoh yang membahas tentang penciptaan dan kenyataan mengenai dakwah. Yang kedua, alam rohani. Beberapa pembahasan sejarah alam rohani yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, yang pertama, jiwa sebagai substansi. Yang kedua, jiwa sebagai kemampuan. Yang ketiga, jiwa sebagai proses. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah jiwa sebagai tingkah laku. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya, yakni yang keempat, hukum jasmani dan rohani dalam dakwah. Itu mencakupi ada 2, yakni kesatuan jasmani dan rohani dalam dakwah, dan yang satunya sifat jasmani dan rohani dalam dakwah. Kesatuan jasmani dan rohani dalam dakwah itu berawal dari manusia yang menemukan kejasmanian dan kerohanian dalam kesatuan substansinya sendiri. Namun agar dapat ditentukan arti yang tepat untuk kejasmanian dan kerohanian, maka dibedakan dengan jelas dari satu pihak, yakni kejasmanian dan kerohanian sebagai sifat substansi yang hakiki. Kedua aspek tersebut yakni kejasmanian dan kerohanian, yakni jiwa dan raga yang akan menjadi kesatuan manusia yang disadarkan secara mutlak, bukan saja melalui titik atau
keseragaman yang merata. Yang B, sifat jasmani dan rohani dalam dakwah. Sifat-sifat ini meliputi para dai, pesan dakwah, teknik dakwah, media dakwah, dan mad'u yang memiliki homologal. Mereka semua memiliki sifat-sifat yang tersendental, yakni sifat yang sama menurut taraf mereka masing-masing. Oleh karena itu, keterbatasan negatif tidak berlaku sebagai sifat pengada dakwah. Maka kejasmanian dan kerohanian yang seperti ini bukanlah sifat transendental jasmani rohani dalam dakwah. Oke, jadi kesimpulannya adalah kejasmanian, kejasatan, kebadanan atau keragawan itu dilengkapi oleh beberapa anggota yang tampak secara kasat mata tidak peduli dengan anggota yang ada di dalam tubuh. Ia akan tampak sekalipun dengan menggunakan instrumen penginderaan. Seperti penginderaan syaraf yang dilakukan oleh dokter ahli syaraf kejasmanian, kejasatan, kebadanan atau keragawan itu yang ada di dalam tubuh. Dalam prinsip positifme, fakta dakwah adalah yang dapat diamati, observable, yang dapat diukur atau measurable, dan yang dapat diuji, variable, entah merupakan keseluruhan dakwah yaitu dai, mad'u, pesan dakwah, metode dakwah, media dakwah, atau hanya bagian dari dakwah saja adalah kejasmanian dakwah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, itu datangnya dari kami. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Serta jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran ataupun kritik, juga kami persilahkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.